Sensor TPS dilepas, kontak on, ceklek. Sekarang di engkol. Tuh, api menyala Pak terus. Tuh, injektor pun nyembur. Tuh, lihat. Tuh, oke, jelas Pak ya. Kontak off. Kontak off, kita pasang kembali. Kontak on lagi, di engkol. Tuh, pengapian hilang, injektor tidak nyembur. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel saya Bare Motor. Baiklah, hari ini di sini di kesempatan hari ini kita sedang menghadapi sepeda motor, yaitu di belakang saya ada sepeda motor Repo, yaitu Repo FI, Repo X, di mana motor tersebut ada masalah hilang pengapian. Ntar kita balik dulu kameranya. Hilang pengapian dan bagian injektor juga tidak menyemburkan BBM. Namun untuk bagian full pump ini masih dengung. Ntar kita tunjukkan terlebih dahulu. Kontak on. Nah, lampu injeksi, lampu indikator FI di sini saat kontak on masih menyala. Full pump juga masih dengung saat kontak on. Dengarkan. Nah, oke. Namun untuk pengapian kita tunjukkan terlebih dahulu. Rem, dekatkan rem. Kontak on, double starter. Oke. Untuk injektor di sini sudah dilepas. Oke, tidak menyemburkan BBM. Jadi seperti itu masalahnya. Dan kita sempat menduga bahwa ECU-nya rusak Pak. Pas saya coba ECU-nya bawaan ini, ECU motor ini saya coba dipasang di motor yang lain dengan motor yang sama. Ternyata ini masih menyala Bapak ya. Masih menyala. Ternyata saya salah menduga sebelumnya bahwa ECU ini tidak mati. Nah, di sini saya sempat bingung karena udah kita analisa dan sudah saya cek untuk jalur pulser. Ini pulser masih normal. Oke. Di sini teman-teman. Nah, kan di sini ada dua buah jalur kabel yang nancap ke coil. Yang satu arus tegangan keluaran daripada kunci kontak, yaitu warna hitam leres biru, dan yang satu arus massa keluaran daripada ECU saat poros engkol berputar, yaitu warna pink leres biru. Oke, di sini untuk jalur arus tegangan keluaran daripada kunci kontak ini saat kontak on standby Pak. Namun yang hilang yaitu arus massa keluaran daripada ECU hilang saat di double starter. Oke, ada kucing Reb, tolong digebah Reb, nanti berak dia tipis. Kalau misalkan masalahnya dari pulser teman-teman ya, ini pulser sudah dicek sebelumnya Pak. Kita berbagi di sini untuk mengetahui pulser masih bekerja atau tidak. Saat kontak on, nah full pump dengung. Nah saat di starter ataupun di engkol, maka di sini akan bunyi dengung juga, nging nging. Nih saya engkol Pak. Nah kedengaran kan? Tuh, saat poros engkol muter, tuh kedengeran Pak, nging nging tuh kan. Kalau misalkan pulser keadaan mati ataupun jalurnya terputus, maka saat kontak on dan di engkol, maka full pump tidak akan dengung. Dengungnya pada saat pertama kali kontak on saja. Nah seperti ini. Setelah di engkol di sini tidak akan bunyi, tuh kan. Ini masih bunyi Pak. Oh, ini tandanya bahwa pulser masih bekerja dengan mana semestinya. Sekarang kita akan coba tunjukkan
bahwa pulser ini masih menyala ataupun ketika diengkol di sini bunyi nging, itu dikerjakan oleh si pulser menyuruh ke ECU dan ECU memerintahkan pulpam suruh menyala. Oke, sekarang kita lepas dulu. Rep, tolong pegang kamera Rep, di Rep. Ini pada saat kontak on Pak, kita cek arus tegangan keluaran daripada kunci kontak, yaitu warna hitam leres biru. Ntar kontak off dulu. Nah, hitam leres biru yang ini Pak ya, tancap, lalu kontak on. Tuh, menyala. Oke, ini arus tegangan. Sekarang kita pindah ke arus massa. Kita pindahkan capitannya ke tegangan. Oke, tancap ke arus massa. Di sini memiliki warna coklat. Tancap, kontak on. Beberapa detik mati. Nah, makanya saat kontak on nging, setelah beberapa detik mati. Kita ulangi. 1 2 3. Nah, 3 detik dia mati. Nah, saat diengkol di sini akan pasti menyala lagi, Pak. Tuh, saat diengkol ataupun saat kertas muter, tuh, dia menyala kembali. Ini tandanya bahwa pulser masih berfungsi. Kita coba lepas untuk pulser, Pak. Nah, kita cari jalur pulser. Nah, ini pulser dari spool langsung yang warna biru leres kuning. Coba dilepas. Tarik. Oke. Nah, sekarang saya lepas jalur pulser. Oke, tadi cukup berdiri. Oh, namun tadi Pak ya? Iya, cukup ya. Nah, tancapkan. Tadi ya. Tancap ke warna coklat. Iya. Coklat yang pinggir. Nah, tancap ke warna yang coklat. Ini kodaan kontak masih off. Kontak on, Pak ya. Kontak on. Nah, kontak on menyala. Nah, beberapa detik mati. Pulser ini sudah kita lepas jalurnya, Pak. Sekarang saya engkol, Pak. Tuh, kontak on. Sekarang saya engkol. Di sini tidak akan menyala. Tuh. Oke. Karena jalur pulser kita lepas. Nah, jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa saat diengkol pulpam bunyi nging itu dipekerjakan oleh pulser. Oke, sekarang kita tancap. Nah, pulser belum dipasang kembali, kita engkol, kontak masih on. Dengarkan di sini. Di sini tidak akan bunyi nging, Pak, karena arus massa tidak ada. Karena pulsernya dilepas. Engkol. Tuh. Oke. Tidak ada bunyi nging, Pak. Sekarang pasang. Pasang kembali jalur pulsernya. Nah, pasang. Nah, dengaran tuh ya. Tuh. Jelas. Jadi cara mengetahui pulser masih hidup atau tidak, ataupun yang menyebabkan motor ini hilang pengapian, kalau misalkan dari pulser yang mati, maka pulpam pun saat diengkol dengan keadaan kontak on, maka tidak bunyi nging. Bunyi ngingnya hanya pertama kali kontak on saja. Oke, jelas Pak ya. Sekarang kita pastikan. Nah, untuk jalur yang menuju ke coil, pindahkan ke massa. Kita cek arus tegangan terlebih dahulu. Keluaran daripada kunci kontak yaitu warna hitam leres biru. Tancap, kontak on. Tuh. Untuk tegangan di sini menyala, oke. Sekarang kita cek yang satunya yaitu arus massa keluaran daripada ECU. Itunya pindahkan ke tegangan capitannya. Ke tegangan aki. Sekarang kita cek. Nah, oke, ini massa body menyala tuh kan. Sekarang kita pengecekan jalur untuk arus massa ke coil keluaran daripada ECU yang warna pink leres biru. Nah, ini menyala saat poros engkol bergerak seperti pada umumnya tadi pengecekan pulpam ketika diengkol Pak ya, keluar massa. Kontak on di sini tidak akan menyala. Dia menyala ketika diengkol kalau misalkan yang normal Pak, engkol rem. Tuh, Pak. Tuh.
Jadi di sini tidak menyala Pak, dikarenakan ya motor ini emang hilang pengapian, mogok. Jadi inilah yang menyebabkan hilang pengapian, karena masa keluaran daripada ECU tidak ada. Terus dari mana masalahnya Pak? Untuk pulser menyala kok hilang pengapian? Apakah ECU-nya yang rusak? ECU sudah kita cek ke motor yang lain, kita pasang, ini masih fungsi. Mana ECU-nya? Ini ECU masih normal Pak. Kontak on, engkol. Tuh. Oke, injektor juga tidak nyembur, korek. Nah, oke. Tuh. Di mana masalahnya Pak? Nah, di sini Pak, kita juga sangat aneh, bukan aneh juga, emang aneh Pak ya. Dan kita juga baru pertama kali menemukan masalah seperti ini, hilang pengapian. Sekarang akan saya coba lepas untuk sensor TPS. Sensor TPS akan coba dilepas. Nah, ini yang membuat kita bingung dan pusing Pak, ngurusi motor ini hilang pengapian. Oke, sensor TPS dilepas, kontak on, ceklek. Sekarang di engkol. Tuh, api menyala Pak terus. Tuh, injektor pun nyembur. Tuh, lihat. Tuh, oke, jelas Pak ya. Di sini kita aneh, kontak off. Kontak off, kita pasang kembali. Kontak on lagi di engkol. Tuh, pengapian hilang, injektor tidak nyembur. Oke. Tuh. Nah, di sini kita aneh. Kenapa saya bilang aneh dan bingung? Padahal Bapak Ibu ya, untuk sensor TPS, ini kalau misalkan dia bermasalah ataupun rusak, ini tidak ada hubungannya dengan pengapian Pak. Karena dimana pada umumnya untuk motor yang normal, walaupun ini dilepas, pengapian tetap ada, tidak hilang. Walaupun dipasang, walaupun error, pengapian tetap ada. Hanyalah dia paling motor ngempos ataupun berbet kalau misalkan sensor TPS ini sudah tidak bekerja dengan normal Pak. Oke, kita ulangi. Kita kontak on, engkol. Tuh, tidak muncul. Sekarang dilepas. Ini masih kontak on, dilepas, engkol. Nah, oke, injektor. Tuh, nyembur. Oke, sudah. Nah, inilah yang menyebabkan motor ini hilang pengapian, seperti ECU modar Pak, alias mati. Nah, kita menduga walaupun misalkan motor ini tanpa TPS terpasang, motor tetap tidak ada hubungannya dengan pengapian. Kemungkinan Pak, kemungkinan di dalam TPS tersebut ada sebuah jalur ataupun konektor yang berada di dalam TPS mengalami konsleting antara arus massa dengan arus tegangan, sehingga dia memerintahkan kepada ECU untuk tidak bekerja mengeluarkan bunga api. Oke, ini bukan karena rusak, bukan karena mati, melainkan ini ada yang konslet. Karena di sini memiliki jalur 3 Pak. Untuk soket TPS di sini memiliki 3 buah kabel. Yang kiri dan kanan ini antara arus massa dan arus tegangan, yang tengah dia mengeluarkan arus tegangan juga ke ECU, keluar dari ECU kembali ke ECU. Kemungkinan Pak ya, jalur antara arus massa dan arus tegangan ini mengalami konsleting dikarenakan ininya error. Oke. Nah, di sini sensor TPS tidak terpasang. Coba kita kontak on, engkol lagi. Tuh, menyala Pak ya. Tuh, kelihatan bunga api besar. Nah, sekarang kita cek arus massa tadi yang menuju ke coil, keluaran daripada ECU. Tadi saat kita cek, ini tidak mengeluarkan massa. Kontak off dulu, tancap.
kontak on. Ini pengecekan warna pink Pak ya, untuk ukuran massa daripada ECU. Kontak on. Ini sensor TPS tidak dipasang Pak. Tuh. Sekarang engkol. Tuh. Oke. Sekarang saat di engkol ini menyala, berkedip. Nah, sekarang coba kita pasang kembali sensor TPS-nya. Cek. Engkol. Oh, dia menyala. Bensin ulur. Wah, Pak, injektor lepas kayaknya. Tuh, injektornya lepas. Pasang rem, pasang rem. Karena tertekan oleh tekanan full pump, dia lepas. Lebih aman pasang dulu rem. Pasang dulu injektornya, ditakutkan nanti ketika di kabel coil memercikan sebuah bunga api nanti bisa terbakar Pak, kebakaran karena ada pemicu daripada bensin keluar dari injektor. Makanya kita pasang dulu, jaga aman. Oke, injektor sudah terpasang. Karena sudah kita perlihatkan tadi Pak ya, bahwa motor ini masalahnya hilang pengapian, injektor pun tidak nyembur. Namun pada saat sensor TPS dilepas, dia pengapian menyala, injektor pun mengeluarkan BBM. Sekarang kontak on, di engkol, apakah masih menyala? Tuh, hilang Pak. Oke. Tuh, sekarang saya lepas sensor TPS-nya. Oh, ininya Pak, lupa dipasang Pak. Ntar, mohon maaf, tadi dilepas soket coil. Oke, engkol, apakah masih? Tuh, tidak mengeluarkan bunga api Pak. Sekarang dilepas. Oke, strum Pak. Oke, jelas Pak ya, gas. Jadi masalahnya ini dari sensor TPS. Barangkali teman-teman ada yang mengalami masalah yang sama, entah di kendaraan apapun, yang jelas kendaraan tipe FI. Kalau misalkan hilang pengapian, injektor tidak menyemburkan BBM, namun full pump masih dengung, saat di engkol pun dia bunyi nging, itu kalian tidak harus melakukan pengecekan ke pulser lagi Pak, karena untuk mencari tahu, untuk memastikan pulser masih hidup atau tidak, ataupun jalurnya terputus atau tidak, kita mengacunya kepada full pump, kontak on ngiung, dan setelah beberapa detik hilang ngiungnya. Namun ketika di engkol ataupun double starter yang jelas poros engkol bergerak, as bergerak, maka dia akan bunyi nging, itu tandanya pulser masih bekerja dengan baik. Seperti di motor ini. Nah, kalau misal kalian sudah bingung, kesana kesini tidak ketemu masalahnya, dan kalian pastilah menduga bahwa ECU-nya rusak, kalian coba pastikan dari sensor TPS-nya terlebih dahulu, walaupun sensor TPS tidak ada hubungannya dengan pengapian. Oke, namun kenyataannya di sini begini Pak. Saat sensor TPS ini error, dia hilang pengapian, injektor pun tidak nyembur, namun saat dilepas pengapiannya muncul kembali. Oke, jadi masalahnya dari sensor TPS yang sudah error. Kemungkinan solenoid ataupun konektor yang berada di dalam sensor tersebut, sensor TPS, kemungkinan ada yang konsleting sehingga ECU tidak mau mengeluarkan bunga api di coil. Nah, sekarang kita pasang sensor yang baru. Track, coba di engkol sensor TPS yang baru Pak. Oke, menyala. Coba diulangi, kita lepas yang ini, kontak off, cabut yang bekas, pasang kembali. Lihat dulu di sini kontak on, kalau misalkan berkedip berarti belum terhubung sensor TPS-nya. Kalau misalkan berkedip, sama saja dengan sensor TPS tidak terpasang dan pengapian pun muncul. Tuh. Oke, engkol. Tuh, tidak ada.
kontak off. Ini untuk memastikan. Kita ulangi, sensor TPS yang baru, kontak on di engkol. Nah, oke. Sekarang kita tinggal coba pasang. Ini jarang Pak ya, jarang sekali hilang pengapian dan injektor tidak nyembur BBM. Jarang sekali masalahnya dari sensor ini, karena ini tidak ada hubungannya Pak. Tidak ada hubungannya, walaupun sensor error ataupun mati, pengapian tetap menyala. Namun di sini kenyataannya pengapian hilang, injektor pun tidak nyembur. Oke, coba di engkol, kontak on. Kita cek dulu. Oke, menyala. Sekarang kita pasang busi dan kita coba nyalakan. Nah, wadah baut. Oke teman-teman, di sini kita hanya sedikit berbagi Pak ya, karena hal seperti ini jarang terjadi di kendaraan tipe injeksi. Kalau misalkan hilang pengapian, biasanya masalahnya dari pulser dan biasanya juga dari jalur kabel gitu kan. Ini hal yang sangat langka, padahal kita sudah tahu kan bahwa sensor TPS tidak ada hubungannya dengan pengapian. Itu tadi kenyataannya sekarang begitu. Coba nyalakan. Busi sudah terpasang. Wih, coba digas. Oke. Oke, coba. Terus Digas, Main. coba digas. Gas, gerung-gerung gas. Yes. Coba lepas. Oke, yes. Oke, langsung. Oke, teman-teman. Kemungkinan videonya cukup sampai di sini karena masalahnya sudah terpecahkan. Karena ini kita sempat bingung, Pak. Bahkan kita sempat membeli ECU yang baru. Dikarenakan kita menunggu ECU-nya, ternyata saat kita pasang ECU yang baru yang kita beli, namun motor tetap tidak menyala. Sehingga kita mencoba mencari teman yang punya motor yang sama, kita coba pasang CDI ini ataupun ECU ini ke motor yang sama, ternyata ECU-nya masih hidup. Oke, maka dari itu kita cari dan cari lagi, ternyata masalahnya di sensor TPS. Oke, walaupun sedikit semoga dapat manfaat. Saya Barai Motor, izin pamit mohon undur diri. Selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.